Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Kabetua Simanjuntak, senior analis kreatif trading system. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yosep, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Yosep sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ya. Memasuki minggu terakhir perdagangan di Desember 2021, Pak Yosep, indeks harga saham gabungan bergerak di zona hijau, tapi penguatan terbatas lagi-lagi kembali terjadi dan level 6.600-an belum mampu ditembus oleh indeks harga saham gabungan. Sisa perdagangan kira-kira 3 atau 4 hari ke depan ini, bagaimana Anda melihat peluang kejutan mungkin penguatan signifikan untuk indeks harga saham gabungan di sisa perdagangan di akhir tahun ini? Oke, kalau misalnya ngelihat dari apa yang terjadi sekarang, dilihat dari volume transaksinya pun cenderung lebih rendah dari biasanya. Dan kalau misalnya kita ngelihat aliran ya capital inflow dari investor asing ke bursa kita juga cenderung kecil hari ini. Menurut saya sampai window dressing dalam mungkin sampai hari Kamis, karena hari Jumat itu udah tanggal merah, market nggak buka. Itu menurut saya efek kejutannya itu mungkin akan cukup minim. Mungkin akan lebih banyak efek-efek kejutan itu di bulan Januari. Karena mengingat di sisa hari di tahun 2021 ini cenderung orang nggak memanfaatkan waktu-waktu ini untuk investasi, untuk trading. Mungkin lebih banyak yang cenderung menikmati, membereskan dari perusahaan-perusahaan mereka masing-masing lah. Jadi kalau misalnya untuk investasi, kalaupun ada yang bertransaksi, ada yang menggerakkan pasar, yang mau beli itu cenderung sedikit. Kayak gitu. Jadi kalaupun misalnya aktif bergerak di sini, mungkin nggak akan banyak dapat manfaatnya, nggak akan banyak dapat cuannya. Seperti itu kira-kira Mas David. Karena ya memang transaksinya pun kecil, nggak besar. Seperti beberapa minggu menjelang libur Nataru. Seperti itu. Baik, Pak Yosep, bagaimana Anda melihat sikap dari fund-fund besar ini sampai sejauh ini? Apakah mereka juga masih lebih cenderung wait and see ini, mempercantik dari portofolio mereka tampaknya kurang menarik atau kurang didukung oleh beberapa sentimen yang berkembang sampai sejauh ini? Oke, kalau misalnya dari konglomerasi yang ada, ini sebenarnya kalau menurut saya mereka lebih melakukan window dressing secara sektoral atau misalnya based on group. Jadi misalnya grup Saratoga atau misalnya grup Sinarmas atau grup apapun, mereka cenderung melakukan window dressing per grup. Kayak gitu, seperti contoh Saratoga yang melakukan window dressing dari awal bulan Desember sampai sebelum libur Nataru, itu mereka udah melakukan window dressing cukup besar, cukup masif. Sehingga ya menurut saya mereka di sisa hari ini ya mungkin udah lebih cenderung wait and see aja. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya untuk sektoral, untuk sisa 3 hari seperti ini kayaknya nggak akan berubah banyak. Tapi kalau misalnya grup, misalnya mereka punya agenda sendiri, mereka punya rencana-rencana sendiri yang mendukung untuk harga sahamnya bergerak naik seperti ISAT mungkin, itu bisa memanfaatkan momentum window dressing seperti ini. Baik, Pak Yosep, bagaimana Anda melihat ini dengan kondisi yang ada di Desember 2021 ini? Bagaimana dengan arah dari bank-bank besar yang sebelumnya cukup dijagokan ini akan terjadi momentum window dressing, di mana sektor ini merupakan langganan setiap tahunan. Tampaknya di Desember 2021 ini kondisi itu sinyal ini belum kelihatan sampai sejauh ini. Oke, kalau misalnya untuk bank-bank besar, sebenarnya kalau yang saya pantau sendiri, mereka ini punya sentimen yang cukup banyak. Kalau misalnya kita ngelihat dari contoh yang beberapa hari lalu, menurut saya ini salah satu yang cukup menarik, itu adalah pengalihan saham dari pemerintah ke INA, Indonesia Investment Authority. Itu menurut saya ini salah satu momentum yang cukup besar, salah satu sentimen yang cukup besar. Karena ini mereka melakukan pengalihan. Kalau pemerintah ini tidak aktif menggerakkan harga saham. Kayak gitu. Sedangkan Indonesia Investment Authority ini adalah sovereign wealth fund, di mana mereka melakukan pengalihan saham ini menurut saya ada kecenderungan untuk membuat hak yang baru kayak gitu. Jadi ini kan sahamnya pun yang dialokasikan itu saham seri B, yang mana itu artinya ada perbedaan hak dari saham seri A yang punya pemerintah tadinya. Kayak gitu. Jadi akan ada
akan ada sifat yang berbeda, akan ada momentum yang berbeda menurut saya dari pengalihan saham ini. Jadi kalau misalnya bank-bank besar, menurut saya kita bisa pilih bank-bank yang memang punya momentum, punya sentimen-sentimen seperti Bank BMRI dan BBRI ini, karena mereka punya sentimen yang khusus, yang spesifik. Oke. Bagi yang sudah ambil posisi ataupun yang baru ingin masuk, bagaimana rekomendasi Anda terhadap perbankan big cap ini dengan fluktuasi yang terjadi sampai sejauh ini? Kalau dari fluktuasinya sih sebenarnya masih rendah kan. Kalau misalnya kita ngelihat saham-saham big cap, nggak turun tapi cenderung sideways. Jadi menurut saya kalau misalnya kita mau memanfaatkan January effect, di mana biasanya di January effect ini optimisme ini digenjot kembali. Jadi optimisme ini digiring lagi, kita coba cari lagi narasi yang membuat 2022 seharusnya lebih baik dari 2021, itu mulai dinaikkan kembali. Jadi menurut saya nggak ada salahnya untuk kita coba entry di big caps, di perbankan big caps. Baik, Pak Yosep tadi pun ada sempat singgung ini beberapa saham yang mengalami penguatan signifikan di tengah fluktuasi indeks harga saham gabungan. Ada ISAT nih Pak, dan ISAT kebetulan juga listed Komoditi update kami untuk hari ini, di mana ISAT mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 6%. Ini terkait juga dengan kepastian merger dengan TRI. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan dengan sisa beberapa hari perdagangan di 2021 ini? Penguatan signifikan terhadap ISAT, apakah posisinya sudah jenuh beli atau masih ada ruang untuk memanfaatkan penguatan yang terjadi paling tidak untuk 3 hari perdagangan ke depan, Pak Yosep? Oke, kalau misalnya dari ISAT sendiri, kalau nggak salah yang saya baca itu tanggal 4 Januari targetnya. It means kita masih punya 3 hari lagi, kita masih punya 3 hari ke depan untuk memanfaatkan. ISAT ini mereka akan menerbitkan saham baru 32%, yang mana saham ini akan diambil alih oleh TRI. Kayak gitu. Jadi saham ini akan diambil alih oleh TRI. Jadi menurut saya ada kepentingan kalau misalnya harga ISAT dibawa naik dalam 3 hari ke depan. Jadi menurut saya akan ada momentum lah. Ada mungkin nadanya bersifat spekulatif, tapi ini ada momentum karena memang kalau misalnya transaksi sahamnya itu belum dilakukan setidaknya sampai 4 Januari, ini udah ada kepastian 32% akan diambil oleh TRI. Jadi menurut saya nggak ada ruginya, nggak ada salahnya. Toh juga harga ISAT ini udah cenderung terkoreksi sangat dalam dalam beberapa bulan terakhir karena dividen. Rawan profit taking tidak Pak Yosep, dan rekomendasi Anda bagi yang sudah ambil posisi ataupun yang baru ingin berpartisipasi untuk ISAT, singkat saja Pak Yosep. Kalau ISAT sendiri menurut saya ini cukup punya momentum, setidaknya mungkin sampai 7.000. Saya masih optimis ISAT bisa sampai 7.000 dengan momentum yang ada sekarang. Tapi rawan profit taking untuk sementara jangka pendek? Kalau menurut saya enggak. Toh beberapa hari terakhir ini juga ada capital inflow di saham ISAT juga. Berpotensi ke 7.000 merupakan level yang pernah disentuh oleh ISAT di beberapa bulan yang lalu, menguat signifikan di 6,79% dan 5.900 masih direkomendasikan. Pak Yosep.